Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para pecinta Padepokan Jolo Sutro, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan, masih tetap semangat, belum ada full. yang bolong-bolong, masih full, masih semangat untuk melanjutkan sampai selesai dan semakin nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kali ini tim santai sedang kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, dan ini ada ide dari teman-teman untuk menarik jin muslim, jin yang beragama Islam. Kali ini kita akan menarik sosok jin muslim yang ada di masjid, salah satu masjid tertua yang ada di Pekalongan, yaitu Masjid Kauman. Masjid Kauman Pekalongan, yang di depannya ada alun-alun. Nanti kita akan tanya jawab pada jin muslim tersebut tentang kehidupan mereka di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk kemajuan channel kami. Tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Masih bersama kami, bersama tim Padepokan Jolo Sutro. Oke pemirsa, malam ini kita akan ngobrol santai, kita akan mediotoran, kita akan menarik jin muslim, kita akan tanya-tanya seputar kehidupan dia di bulan suci Ramadan. Apakah seperti manusia? Kita akan mediatoran. Oke pemirsa. Oke pemirsa, kita akan lihat. Monggo, Mbak Lim. Assalamualaikum. Bagaimana nih sini? Namanya siapa? Syahid Al-Muhtar. Syahid Al-Muhtar. Nah, silakan duduk dulu. Santai aja. Masih sikiran lah ya. Dari mana Mbak? Enaknya manggilnya siapa ini? Syahid. Mbak Syahid, Syahid ya. Mbak Syahid ya. Dari mana Mbak posisi? Masih apa posisi? Soalnya dari Pekalongan. Tepatnya di mana Mbak? Masjid Kauman ya. Sudah kenal sama yang ada di sini?
Sudah. Ini Mbak, kita mau tanya-tanya seputar bulan Ramadan ya, baik di dunia kami bangsa manusia dan di dunia Anda bangsa jin. Untuk perbedaan waktunya sama enggak Mbak? Beda. Bedanya seperti apa? Jangkauan. Kalau di bangsa jin itu lebih lama atau lebih pendek waktunya? Sama. Kalau itu Mbak, waktu berbuka puasa dan waktu sahur itu sama enggak? Kita kan buat buka puasa maghrib, nah sahurnya menjelang subuh. Tidak. Kalau di bangsa jenengan seperti apa? Ya mungkin sama tapi berbeda. Nah, di bangsa jenengan yang puasa itu yang muslim aja ya. Terus kalau yang jin kafir itu kemana? Banyak jin-jin kafir tidak melakukan puasa kalau mereka tidak tahu bahwa dunia hanya sementara, baik alam manusia maupun alam kami. Hanya jin-jin yang beriman yang bisa melakukan amalan-amalan seperti puasa, sholat, zikir. Bangsa kami juga melakukan ibadah. Bangsa kami juga beramal sama seperti kehidupan di bangsa kami. Bangsa kami sholat juga berdampingan dengan manusia. Kalau amal di bangsa jin bentuknya seperti apa? Sama berupa makan. Berupa makanan. Kalian semua Islam, Iya, ingat kalian berasal dari apa, sama. lalu akan kembali seperti apa. Maka dari itu lakukan apa yang menjadi kehendak perintah oleh Sang Maha Kuasa. Tanah itu mulia karena bisa memuliakan apa saja. Semua yang kalian makan dari tanah. Banyak amal. Tidak lama lagi dunia ini, umur dunia sudah tua. Cepat atau lambat pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Selalu berzikir, mengingat nama Allah. Allah. Maaf Mbah Syahid ya. Ini kami mengganggu si jenengan ini ya. Ini cuman mau tanya jawab. Soalnya kan di bangsa manusia banyak yang penasaran untuk diambil hikmahnya. Intinya kami menanyakan sesuatu yang kami belum tahu, nanti untuk diambil hikmahnya pada masyarakat awam, manusia awam yang belum tahu. Nanti ini tanya jawab ini kami sebarkan ke dunia internet, jadi untuk menambah wawasan bagi kami bangsa manusia. Ya, tidak apa-apa ya. Kita tanya jawab sambil seperti berdakwah, seperti itu. Nah, pertama Mbah, panggilnya saya Mbah ya, tidak apa-apa ya. Ini Mbah Syahid
Mukhtar ya. Ya, Asli Pekalongan atau sebelumnya datang dari daerah mana, atau Timur Tengah atau mana? asli. Aslinya asli Pekalongan. Berarti emang sejak dahulu kelahiran Pekalongan. Saya juga sudah kenal dengan Kami. Oh iya. Kenal dengan Mbah Lim. dia. Ya, kalau dengan saya belum kenalan. Ya, ini saya temannya Mbah Lim. Ini semuanya temannya semua. Ini kru. Kami membuat kumpulan yang bernama Padepokan Coro Sutro Pekalongan. Saya sudah mengerti. Ya, tujuan kami menyingkap sisi gaib, terutama yang bisa diambil hikmahnya. Untuk Kita mau tahu semua sikap terjang kalian. oh iya, Saya ya, akan semoga ya, apa yang kalian berikan mendapatkan hikmah dari Allah. ya, Amin. amin. Ya, emang kami sambil berdakwah, Pak. Kami anak muda yang punya keinginan yang sama sambil berdakwah. Tebal iman Iya, semuanya. iya, iya. Karena saya melihat masih pada Allah. Iya. Kami memang masih muda dan perlu banyak beristighfar, iya, taubat, banyak beribadah. Terutama kalian semua. Saya mencium tidak wajar untuk kami. Kalian semua diciptakan dari tanah dan tidak mau. Nah, jenengan iya, sholat itu utama. Kalau jenengan kalau di Masjid Kauman berarti di mana menetapnya posisinya? Tidak pasti. Oh tidak, tapi di sekitar masjid itu. kalau datang memang kalau dipanggil dan Insya Allah jangan mendatangkan kalian. umpama saya ke masjid Insya Allah. mau dengan menemui saya. Mau. Nah terus kira-kira usia jenengan kalau sekarang berapa tahun kira-kira? Sekitar Ribuan. Selain menetap di Masjid Kauman, apakah juga keliling ke daerah Timur Tengah atau bagaimana? Berdakwah. Salam ke Tapi masih di sekitar Pekalongan. Iya. Berarti berdakwah di sekitar Pekalongan. Iya. Maaf, jenengan tapi kenal sama ulama-ulama besar di Pekalongan. Pak Guri kenal ya. Apa mereka tahu keberadaan jenengan? Tahu. Iya. Kalau ke luar negeri, misalnya ke Mekah, Iya. juga sering ya. Sering. Iya, kan bangsa jenengan langsung sekat iya, sesuatu gitu. Kalau kami kan perlu transportasi. Iya. Apa sih Mbak saran-saran untuk kita ini ya, maksudnya dalam menjalankan di bulan puasa ini? Saya melihat kalian semua mempunyai jiwa kesatria, jiwa penolong. Bertepalah iman, jauhi larang-larang yang Allah berikan. Berbanyaklah amal. Semuanya yang ada di sini. Umur kalian itu sangat pendek, tidak seperti bangsa kami. Iya. Betul. Bangsa kami sampai ribuan, bahkan ada yang jutaan. Bangsa kalian itu cuma seujung kuku menurut kami. Betul.
penyesalan hanya ada di akhir. Oke. Selalu bertawakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama penciptain bisa melakukan apa saja yang terjadi. Iya. Berarti jangan sesuai dengan psikoterjang kami, jangan takut sama kebatilan ya. Jangan sampai takut. Yang penting bertawakal pada Allah. Selalu bertawakal karena itu akan pekerjaan kalian semua mendapatkan hikmah dari Allah. Amin. Amin. Nanti kan di pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya. Jiwa penolong kalian sangat luar biasa. Lakukan apa yang pikir itu baik, jauhi apa yang dipikir itu tidak baik. Iya. Karena sesungguhnya dunia tidak akan lama lagi. Lihat yang berada di bumi seperti wabah ini. Ya, kita mau tanyakan itu seputar wabah yang sangat mendunia, bahkan sampai Salah satu tanda-tanda dari kiamat akan datang. Salah satu tanda-tanda hari kiamat akan datang. hampir membunuh Kalian melihat umat-umat kalian melakukan kemaksiatan di mana-mana. Saya harap kalian tidak mengikuti ini. Iya. Kalau untuk wabah ini menurut panjenengan, sampai tangan manusia. iya maksudnya secara wasilah itu bagaimana lewat prosesnya menurut pengetahuan panjenengan? Sampai tangan manusia sendiri. Pengetahuan manusia sendiri. Maksudnya ada yang menciptakan secara wasilah di dunia. Kemarin kan saya ngobrol sama itu Roso Aji itu jin selamara jahat itu. Pokoknya itu kan dia marah sama kita. Soalnya kami bilang itu kok katanya wabah itu pertama muncul yang menciptakan rombongannya Dajjal, apa benar apa enggak? Iya benar. Benar. Budaya Dajjal. Budaya Dajjal. Berarti memang mereka memang mempunyai tujuan untuk menghancurkan manusia ya. Pelindung Dengan pelindung tempat turunnya Dajjal sudah semakin dekat. Semakin dunia ini melakukan banyak sekali kemaksiatan. Dinding-dinding tersebut akan semakin retak. Iya. Keluarlah Dajjal. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa. Terus kayak itu saya lihat di informasi yang lain itu virusnya kok yang bawa jin kafir, apa benar apa enggak itu? Virus itu wabah yang sekarang ini itu apakah benar itu apa dibantu sebarkan oleh jin kafir? Nah, Berarti jin kafir juga anak buah Dajjal ya, juga membantu menyebarkan. Soalnya kan secepat kilat seperti langsung menyebar ke seluruh dunia. itulah yang namanya tanda-tanda kiamat. Tidak tahu kapan datangnya dan tidak tahu kapan perginya. Pesan saya, banyaklah amal kalian, terutama sholat itu sangat penting. Iya. Terus kan kalau di hadis Nabi itu ada kata-kata bahwa jin kafir itu dibelenggu
kami mau minta penjelasan secara gamblang ya secara pandangan cincin kafir saat ini sungguh beringas, sumbernya. selalu menyebarkan kemaksiatan di mana-mana, Iya betul. dan hanya manusia-manusia yang tidak beriman, bangsa-bangsa saya juga yang tidak beriman yang akan mengikutinya. Hanya satu kekuatan yang ada di dunia ini, keimanan tertebal. Semakin tebal iman, semakin baik pula. Berarti ya rata belum pikiran. Maksudnya berarti kan secara tapi bukan bahasa kan kalau bulan puasa jin dibelenggu setan dibelenggu, dirantai berarti enggak ya Tidak, itu bukan secara bahasa ya. tidak. Berarti tetap mereka bebas itu ya Justru ini, menggoda manusia ya. justru Ya. semakin beringas di bulan seperti ini. enggak menggoda. Karena bulan seperti ini, orang yang melakukan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya, Iya. dan orang melakukan kemaksiatan akan dilipat gandakan pula dosanya. Berarti secara bahasa dibelenggu berarti kalau kita ibadah ya berarti kita membelenggu secara keimanan ya. Jadi mereka tidak mudah untuk menggoda ya. Iya. Yang satu pertebal iman. Terus kalau bangsa jenengan itu kalau sahur buka itu kalau di masjid itu apa yang Kalian membatalkan puasa membatalkan puasa kalau buka untuk sahur itu bagaimana prosesnya? Bangsa-bangsa kalian yang datang ke masjid Iya. memakai wangi-wangian, Mhm. itulah yang kami makan. Jenengan makan. Kami simpan wangi-wangian tersebut Hmm. sebagai makanan Iya. harum-harum. Iya. Tapi ada enggak jin-jin yang Kalian datang ke masjid memakai wangi-wangian, itu termasuk amal. sama banyak langsung jenengan Nabi kan juga bilang itu sunat ya teman. sunahnya Iya. wangian juga sunah. Tapi ada enggak jin yang juga buka sahurnya memakan makanan sari-sari makanan? Ada Ada. Berarti kalau tingkat jenengan itu cukup pakai Wangi-wangi. menghirup wangi-wangian. bangsa manusia sehabis makan, Mhm. sisa-sisanya Mhm. ucapkanlah Bismillah Bismillah. untuk beramal pada bangsa kami, maka makanan itu akan utuh kembali. Iya. Itu kalau kita habis Bisa hal itu bekas kalian Iya. akan utuh, Di bangsa Bangsa. sangat utuh, dan itu mendapatkan pahala. Iya. Itu Iya. Berarti kalau kita setelah makan sisanya kita baca Bismillah akan utuh. Utuh kembali. Itu yang makan jin Islam atau jin kafir juga bisa makan? Kalau kita Setiap baca kalian Bismillah. mengucapkan basmalah, hanya jin Islam saja yang bisa Oh, makan. gitu. Nah, Kita tidak bakal bisa. Makanan itu akan terasa panas, Oh iya, iya. jika dimakan oleh mereka. kafir. Kalau kita habis makan tidak membacakan Bismillah, apa yang terjadi? Sia-sia, Ya sih. tidak ada amalan untuk kalian. Nah, terus sisanya itu juga kembali seperti itu seperti makanan tadi apa enggak? Bisa? Tidak. Tidak. Kalian tidak mengucapkan basmalah untuk beramal. Iya, iya. Seumpama kita lupa ya di tengah-tengah makan, waktu pertama makan
baru keingat Bismillah waktu di tengah-tengah makan itu langsung bahasa Bismillah, sia-sia ya itu? Tidak, Dari awal sampai akhirnya itu nggak sia-sia. tidak. Meskipun di akhir kalian karena sifat manusia sudah berubah. Iya. Berarti yang penting Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada semua bangsa yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Yang penting niat untuk beramal. Amal toh. Iya. Tapi kalau kan kita belum tahu, terus kita cuman membaca, misalnya ada tulang-tulang itu cukup membaca Bismillah, ya apa ya? Tidak ada. Bismillah. Soalnya kan kita, Amalkan kepada iya bangsa- kan kita bangsa lain. baru mendengar dari Mas Zahid, harusnya juga beramal. Kan kami baru tahu. Tapi kalau saya biasanya kan cuma membaca Bismillah. Kalau niatnya beramal belum tahu gitu. Tidak apa. Tidak apa ya, tetap ada Kembali kembali. seperti semula. Ini kan salah satu ilmu dari Mas Zahid. Semoga kita bisa amalkan, Iya. semoga kita bisa sebar Sambil kita baca Bismillah sambil niat juga beramal untuk sin Muslim. Gitu. itu berarti berlaku di semua Pak ya. Semua Di semua tempat. di mana saja. Di rumah. Bahkan diri yang kosong pun bisa untuk kembali. Iya. Seperti kita waktu makan sebelumnya. Kalau jenengan kalau di Masjid Kauman sebagai apa kalian? Posisinya di sana sebagai salah satu guru, Dakwah. Guru dakwah. berarti salah satu guru dakwah. Berarti jenengan mempunyai banyak santri Pak ya. Kalau bisa disebutkan kan jumlahnya ribuan di Masjid Kauman. Itu di Masjid Kauman gurunya juga banyak seperti jenengan saya ini Banyak. banyak. Tapi apakah jenengan itu salah satu yang yang dituakan ya? Yang dituakan. Berarti iya paham. Berarti kalau secara kegaiban Masjid Kauman itu ada pondok pesantrennya atau bagaimana? Sangat luas. Sangat luas. Hampir ribuan Berarti bangsa. iya. Santri-santri. Berarti ada pondok pesantren ya. Berarti posisinya di depan masjid itu ya. Di depan masjid tapi yang di atas ya, di awang-awang ya. Ya, Yang depan masjid tapi di awang-awang itu loh. depan masjid. Depan masjid itu biasa naik gondel parkir. Nah, ya, Tapi yang di awang-awang ya, yang di atas itu. di atas. Tapi sangat kuat kalau bangsa gaib. Kalau kita kan cuma berapa? Kita yang belum bisa melihat apa kalau kita ke sana bisa melihat dengan Insya Allah. dengan normal dengan diri. Insya Allah. Yang penting niatnya Dan niatnya kita baik. mau silaturahmi ya. Tetaplah imanmu. Banyak zikirmu. Selalu berzikir insya Allah. Dan saya doakan apa yang menjadi keinginan kalian semua yang ada di sini terkabul. Amin. Amin. Nanti kita mau sempat kita silaturahmi. Sepak terjang kalian sudah menyebarkan Pekalongan. bangsa-bangsa kami. Daerah Pekalongan terutama ya. Alhamdulillah. Saya melihat sepak terjang kalian sungguh luar biasa. Iya. Kita perlu tuntunan ya. Insya Allah kan saya tunggu. Kalau bangsa jenengan mendengar kabar-kabar ini, misalnya dengan sepak terjang itu dengan dari apa kabar ke kabar atau dengan bagaimana? Apa dengan Kabar. dengan kabar?
Berarti bukan dengan membuka kegiatan, bukan, atau bagaimana? juga seperti itu. Sudah seperti itu. Ya. Ini Jika terjangkau dan sering disaksikan oleh santri-santri saya. Ya. Kalian bisa melihat di sini banyak sekali santri-santri saya. Yang ikut dengan Alhamdulillah. ingin berul ya. ya Mungkin Cukup banyak sih yang benar lagi akan mencapai keinginan, jangan putus. kan. Jangan banyak masalah ya, banyak. Iya. Mendewa. Ini masih banyak lubang-lubang belum kau tutupi. Iya, masih Sempurnakan lah ini. Maksudnya lubang itu. dimusuhi. Iya. Nah, berarti banyak beristighfar juga ya. Banyak. Terutama kalian semua. Nah, Kalau balik, balik. Alhamdulillah. Nah itu panutan kami Mbak. Itu yang selalu memotivasi kami. Yang selalu memotivasi harus lurus, jangan belok-belok. Itu balik emang itu makanya kami semangat. Ya, maksudnya ya. Iya. dia minta kenang-kenangan. Nah, ini kita tiga lah. Kalau bisa minta kenang-kenangan. Berupa tasbih untuk berzikir, bisa Datang sendiri. ke masjid. Caranya gimana kalau sudah ke sana? Kalau kita manggil jenengan dulu. Nanti akan saya kasih amalan untuk kalian. Amalkan itu. Amalannya di sini sekalian atau gimana? Berzikir. Zikir. Insya Allah. Dan kalian insya Allah. Jiwa kesatria kalian. Kalian Iya. La ilaha illallah. Waduh, enggak sama di perguruan kita juga mengajarkan untuk berzikirlah. Itu yang paling baik. La ilaha illallah. Bisa. Tapi ini yang melakukan tidak sama. Iya. Keikhlasannya, Keikhlasan, tabahan, keriduan, banyaklah la ilaha illallah. Kan sampai mati hanya kalimat itu menjadi pegangan kalian. Iya. Ingat umur kalian hanya seujung kuku bangsa kami. Kalian terasa dari tanah, kembali ke tanah. Menjadi sifat seraka. Terus kalau di alun-alun kan itu banyak juga cincin kafir itu, Mbak. Itu kalau benar aja gimana nggak mereka Mbak? Bersembunyi. Bersembunyinya kabur atau masuk ke mana? Masuk ke suatu tempat. Mereka anggap aman. Tidak terdengar suara itu. Iya. Coba lah kemarin itu pohon tumbang itu memang tumbang sudah tua atau Sudah tua. bohong? Ya, emang sudah tua kan. Itu kan tempat rumah-rumah jin-jin kafir juga sih.
bubar Jimmy. Jimmy bubar itu. ciptaan yang melakukan kemaksiatan. Bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin juga Oh, melakukan kemaksiatan. Tebalkan iman yang masih tipis. coba mantok. Kalau jenengan kadang-kadang ke silaturahmi ke sana, ke tempatnya saya pulang enggak, Bukan cuma ke sana saja, bukan di sana saja, Pindah-pindah tadi. seluruh tanah Jawa. seluruh tanah Jawa, seluruh tanah Jawa. Berarti untuk ukuran cincin muslim setelah jenengan, berarti untuk seluruh Jawa sudah banyak yang kenal ya. Insya Allah. Iya. Oh iya, ini pertanyaan yang banyak penasaran orang. Kalau sekelas jenengan itu ada pertemuan di Pantai Utara, tiap mungkin per tahun berapa kali diundang sama itu masalah utara yang banyak masyarakat mengenalnya kan Thailand ya ya Memang istilahnya apa muslim aja. Kumpulan kawan jin muslim. tapi kelasnya sudah kelas khusus ya, itu juga dari bangsa manusia juga ada yang beda ya. Tapi juga yang khusus kelasnya. Kalau sampai itu kemarin kan kami itu mau berangkat ke temannya Rosso Haji itu. Menurut pandangan Mbak Sahid gimana? Insya Allah disahkan semua sistem kafir. Ya kalau kami sih kalau memang mereka masih terus melawan ya kami senangkan. Belah sifat terjangkau yang membuat geger. Ya, memberikan salah satu pertolongan ya, karena Sampai maaf Mbak, sampai apa itu hanya di seputar Pekalongan atau sampai luar Pekalongan sifat terjang kami terkait di luar bangsa-bangsa ini. Luar seluruh tanah Jawa. seluruh Indonesia. Ya, berarti kalau jin kafir itu mestinya mereka banyak yang Marah sama kita ya. tapi kalau jin bahasa jenengan jin muslim yang mendukung ya. Insya Allah. Tidak maksud karena kami merasakan itu si Rosso Haji itu masih itu apa seperti membayang-bayangi kami, apa mengawasi seperti itu. Apakah demikian, Mbak? Tidak. Mungkin itu perasaan kami aja. Sudah berarti mereka takut dihancurkan maksudnya. Takut dihancurkan. Iya. Umpamanya kalau tim kami bertempur dengan jin-jin kafir yang banyak itu kan pada dari pihak jin muslim mau maju. Insya Allah. Mungkin kami juga memiliki kekuatan untuk bertahan. Iya.
ada yang mau disampaikan lagi kepada kami untuk nasihat dari nasihat banyak seperti itu ya dan seperti itu. tepatkanlah yang kamu banyak kalimat la ilaha illallah. Nah, Ini kan ini Ramadan. Biasanya kan manusia menunggu malam Lailatul Qadar. Menurut pandangan jenengan, apakah mengetahui maksudnya sudah datang atau sudah lewat atau belum? Belum. Belum. Berarti ini sisa Ramadan. Tapi untuk panjenengan bisa tahu apakah ini Lailatul Qadar atau bukan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah ya. Menunggu dan Ya, berarti hanya diberikan tanda-tanda sebagian ya. Iya. Ya, kami serombongan atau nuwun pada panjenengan yang memberikan nasihat-nasihat, semoga bermanfaat untuk kita semua dan yang agar kami lebih baik dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. yang bulan-bulan dulunya Dan kalau Ramadan sudah selesai, kami semakin giat untuk menjalankan ibadah. Nanti suatu saat kami akan silaturahmi ke tempat yang benar. Ini sebab ada yang lain enggak? Sudah. Turun, Mbak Sahid. Mukhtar Al-Mukhtar. Kenapa? Takut Pak untuk dilihat. Monggo. kalian mau keluar sendiri atau mau keluarkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pardu Cinta Padepokan Jala Sutra, baru saja kita menarik sosok jin muslim yang ada di Masjid Kauman Pekalongan. Kita baru saja tanya jawab dengan beliau. Beliau adalah salah satu guru bangsa jin yang ada di Kauman yang bernama Syekh Zahid Al-Mukhtar. Beliau adalah salah satu syekh atau ketuanya para syekh yang ada di Masjid Pekalongan. Jadi di Masjid Pekalongan itu kalau secara kegaiban di depan masjid itu ada pondok pesantren. Kalau seperti di bangsa manusia, cuman karena di bangsa gaib lebih luas. Seperti pokoknya lebih luas. Tidak hanya seperti pelataran segitu saja di depan masjid. Kalau di bangsa mereka itu lebih luas, sangat luas. Dan di sana banyak para jin-jin Islam yang menimba ilmu di sana.
dan beliau biasa melanglang seantero Pulau Jawa, dan tadi banyak diberikan wawasan hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kita harus mempertebal keimanan karena dunia ini sudah tua. Berbanyak zikir, beramal, jauhi maksiat, karena kiamat pasti akan terjadi. Dan saya juga tadi tanya bahwa kalau bulan puasa jin-jin kafir yang menggoda manusia itu sebenarnya tidak dibelenggu secara bahasa, tapi hanya kita membelenggu mereka, apa ya bahasanya itu, karena kita berpuasa, jadi kita membelenggu secara pribadi. Maksudnya mereka itu menggoda kita itu semakin sulit begitu. Bukan secara bahasanya mereka diborgol atau dicancang nangwit, bukan seperti itu. Mereka tetap menggoda manusia. Bila buktinya kalau mereka jin kafir diborgol semuanya, ya manusia puasa semuanya. Tidak ada yang tidak puasa. Manusia ibadah semuanya. Ya, begitulah secara logikanya. Dan nyatanya kan manusia ada yang puasa, ada yang tidak. Maksudnya yang beragama Islam. Berarti itu menunjukkan bahwa jin kafir itu tidak dibelenggu atau diborgol secara bahasa. Terus kalau bangsa-bangsa jin Islam itu kalau buka dan sahur itu sesuai tingkatannya masing-masing. Ada yang berbuka dengan menghirup wangi-wangian yang ada yang misalnya manusia yang datang ke masjid menggunakan wangi-wangian. Nah itu wangi-wangian itu disimpan mereka bisa untuk berbuka dan bersahur. Dan wangian-wangian itu tadi yang diterangkan itu juga sebagai amal. Selain sunnah, Rasul itu juga amal kita kepada bangsa jin muslim gitu. Tetapi ada juga tingkatan jin yang juga yang buka dan sahurnya ya ada yang sisa-sisa makanan manusia, makan makanan lah. Cuman kalau tingkatannya tadi Syahid Al-Mukhtar itu hanya memakan wangi-wangian yang dipakai manusia masuk ke masjid begitu. Begitu saja pemirsa, hikmah yang kita ambil pada hari ini: berbanyak ibadah, banyak berzikir, banyak beramal, jauhi maksiat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para penggemar Padepokan Solo Sutro. Kita sambung di video-video berikutnya yang lebih mantap, yang lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk kemajuan channel kami. Masih bersama kami tim Padepokan Solo Sutro. Selamat malam. Mas Epot. Hai. Di Satria Pangestu. Lagi nyari pasangan.
Agung. Nama Facebook Agung Konsil. Kalau ini internasional. Kadang juga mengcinon ya, corona.